Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami. Yang adab Islami itu tentang ajaran gitu dan tuntunan hidupnya atau hidup garis miring itu berperilaku, beramal berdasarkan ajaran Islam. Nah, yang apabila dijalankan, dilakukan, mendapatkan pahala gitu ya, mendapatkan pahala dari Allah hanya karena mengamalkan ajaran Islam. Dan apabila adab Islami ini dijalankan, diamalkan secara konsisten, maka akan sampai kepada al-akhlaqul karimah. Nah, al-akhlaqul karimah itu adalah apa namanya ya? Apabila dari adab Islami ini diamalkan secara konsisten, akan membentuk al-akhlaqul karimah. Nah, itulah al-akhlaqul karimah, itulah pintu surga. Bab ke-67 sekarang. Ulasan sedikitnya seperti biasanya dari bab sebelumnya, bab 66, yaitu babu man tajammala lil wufud, bab berdandan lah, mungkinlahnya terjemahnya, berdandan ketika menerima tamu. Yang kemarin yang sebelumnya kan tentang bab ziarah, tentang bab berkunjung. Nah, tentu ada kaitan ya soal kalau berkunjung artinya kan bertamu gitu ya, berkunjung itu bertamu. Nah, ini tuan rumahnya gitu ya, bab berdandan ketika menerima tamu. Nah, artinya berdandan, berpakaian lah gitunya, berpakaian yang pantas ketika menerima tamu, yang pantas, yang rapih, yang bagus gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam bagian dari menghormati tamu. Berdandan gitu, berpenampilan, berpakaian yang rapi, yang baik gitu, itu termasuk bagian atau itu bagian dari menghormati tamu. Itulah intinya yang kemarin ya, dimana dalilnya sangat jelas, yaitu ketika Umar bin Khattab melihat ada seseorang yang berpakaian bagus ya, dari sutra yang tebal, istabroknya namanya atau dalam bahasa Arab. Nah, Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, beli baju seperti itu. Ya Rasulullah, Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah itu, beli baju seperti itu, nah untuk dipakai ketika menerima tamu. Tapi kan yang ditolak oleh Rasulullah SAW bukan soal apa namanya pemikiran, anggaplah pemikiran dari Umar bin Khattab agar itu Rasulullah itu kan berpenampilan yang baik dengan baju yang bagus, berpenampilan yang rapi ketika menerima tamu. Umar bin Khattab Rasulullah SAW menolak itu karena sutra. Itu yang kemarin itu ya, karena ini bahannya sutra, itu yang dimana bahan tersebut itunya di dalam Islam itu diharamkan bagi laki-laki. Ya, bukan apa namanya kalau usulan gitunya, kalau usulan dari Umar bin Khattabnya artinya benar, diterima oleh Rasulullah, yaitu belilah baju seperti ini untuk dipakai ketika menerima tamu. Nah, itunya tidak ditolak.
Nah, yang ditolak gitu oleh Rasulullah SAW itu baju tersebut terbuat dari sutra, di mana itu Rasulullah menyebutkan innama yalbasul hariro man la khalaqalahu. Nah, hanyalah yang memakai sutra itu adalah orang yang nanti di akhirat tidak akan kebagian apa-apa. Ini diantaranya bentuknya seperti ini, itu sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan kalau sutra itu di dalam Islam itu diharamkan bagi laki-laki. Nantilah kemarinnya ulasannya sedikit. Yang menjadi dalilnya adalah Rasulullah tidak menolak itu usulan dari Umar bin Khattab membeli baju yang bagus untuk dipakai ketika menerima tamu. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari di bab kemarinnya. Nah, di mana pribumi gitu ya, pribumi sengaja berpakaian yang rapih, yang baik, yang bagus ketika menerima tamu, itu bagian dari menghormati tamu. Nah, dalam hal ini kan, ini salah satu adab Islami. Nah, itulah salah satu adab Islami, ajaran itu agama Islam bagi tuan rumah apabila menerima tamu, yaitu berpakaian yang baik. Nah, itulah intinya yang kemarin. Ya, jadi itulah, jangan seenak, jangan pakai kolor di kaos sangsang, gede menerima tamu teh ngobrol tuluy da tamu teh moal genah tuh. Tamu teh moal genah, kemudian tuan rumahna teh kitu teh menerima tamu nanti. Beri di kolor, beri di kaos sangsang, gede moal betah tuh tamu gede teh genah digitukeun teh. Nah, artinya kan tidak menunjukkan rasa hormat gitu kan. Tidak menunjukkan rasa hormat, tidak menghargai itu tamu yang datang. Beda, terasanya akan beda oleh tamunya ketika datang, itu tuan rumahnya itu berpenampilan yang baik, intinya yang rapi itulah. Itu ini bagiannya ya, hal tersebut bagian dari adab Islami, artinya ya kalau diamalkan ada pahalanya. Ketika menerima tamu pakai pakaian yang bagus ada pahalanya, karena itu ajaran Islam gitu ya. Nah, sekarang bab berikutnya nih, bab ke-67. Babul ikhoi wal hilfi. Bab persaudaraan dan persetujuan atau membuat kesepakatan. Ya, bab persaudaraan dan membuat persetujuan atau kesepakatan. Di antara tentunya ininya di antara kaum muslimin atau di antara dua orang Islam gitulahnya, di antara dua orang Islam membuat kesepakatan apa gitulahnya, nanti terlihat nih di dalam bab ini. Nah, judulnya demikiannya, babul ikhoi, bab persaudaraan, wal hilfi, dan membuat semacam persetujuan, kesepakatan, MOU, nah, di antara gitulahnya orang-orang Islam. Kemudian tambahan judulnya di bab ini, Imam Bukhari memasukkan sebuah hadis nih ya, yang di sebagai tambahan judul tentang judul yang barusan. Judulnya sendiri itu tadi dibuat oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari membuat judul demikian, bab persaudaraan dan persetujuan atau membuat sebuah kesepakatan gitulah demikiannya. Nah, Imam Bukhari ini memasukkan sebuah hadisnya sebagai tambahan untuk judulnya. Wa qala Abu Juhaifata akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai wa qala Abdurrahman ibnu Aufin lamma qadimnal Madinata akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd ibn Rabi. Abu Juhaifah berkata, Nabi SAW mempersaudarakan. Nah, ini judulnya itu babul ikho, itu bab persaudaraan
Nah, dengan hadis ini ya, dengannya hadis yang dijadikan judul ini nih, lebih jelas nih yang dimaksud bab persaudaraan itu seperti apa nih yang dimaksud dalam bab ini. Abu Juhaifah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, ketika kami tiba di Madinah, waktu hijrah, ketika kami tiba di Madinah, Nabi mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Robi. Ada dua berarti di sininya sebagai contoh lah gitu ya. Nabi mempersaudarakan antara dua orang. Yang pertama tadi antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Kemudian satu lagi antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Robi. Nah, yang diterangkan di dalam ini hadis kan sebetulnya nih ya, hanya dijadikan sebagai judul nih oleh Imam Al-Bukhari untuk menegaskan, untuk menjadi jelas gitu yang dimaksud dengan bab persaudaraan dalam judulnya, dalam judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu apa maksudnya bab persaudaraan. Nah, ini dengan riwayat yang dimuat di sini jadi jelas yang dimaksudnya. Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya, ketika kami tiba di Madinah waktu hijrah, Rasulullah mempersaudarakan aku dengan Sa'ad bin Robi. Nah, dipersaudarakan gitulahnya oleh Rasulullah SAW di antara orang-orang tadi, nah, di mana Salman Al-Farisi ini muhajirin, Abu Darda kaum Ansor. Kemudian yang satu lagi Abdurrahman bin Auf itu muhajirin, Sa'ad bin Robinya itu kaum Ansor. Dan bukan hanya dua orangnya, bukan hanya dua orang ini yang dipersaudarakan, banyaknya sahabat-sahabat yang dipersaudarakan, dijadikan saudara, gitulah mungkin sebutannya demikian ya, oleh Rasulullah SAW. Dan yang kemarin, nah ini kebetulan saja nih ya, di yang kemarin ini kalau dalam kitab Buriqoq tentang keutamaan Abu Bakar, ya. Tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq itu di antara semua sahabat itu, sahabat yang paling utama, sahabat yang peringkat nomor 1 katakanlah gitu ya, adalah Abu Bakar. Nah, diantaranya ditunjukkan dengan sabda Nabi SAW, kalau saja aku dibolehkan menjadikan seseorang sebagai kekasih atau orang yang paling aku cintai, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Kalau saja aku dibolehkan memilih seseorang untuk dijadikan kekasih, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi persaudaraan dengan ikatan Islam itu lebih utama. Itu sabda Rasulullah demikian ya. Akan tetapi persaudaraan menurut itu, atau ya persaudaraan dengan ikatan agama Islam itu lebih utama. Nah, sehingga ya diantaranya ya, ini agak melebar dia. Nah, sehingga Rasulullah SAW diantaranya menyabdakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin, al muslimu, seorang muslim. Nah, bahasa kitanya harus ditambah mungkinnya, seorang muslim sejati.
muslim yang sesungguhnya, gitu ya, muslim, seorang muslim yang sesungguhnya, seorang muslim sejati, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, atau selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Nah jadi rada hese aya mana yang anu kieu teh. Da ieu mah orang Islam jeung orang Islam teh kitu we, silih cilakakeun, silih cekeh ningali mun batur can ngacoprak masih can puas. Orang Islam jeung orang Islam eta teh. Mun batur can ngagoler mah can ngacoprak can puas. Luntur berarti tah rasa persaudaraan. Padahal Rasulullah menyabdakan seperti tadi, kalau saja dibolehkan aku memilih seseorang untuk menjadi itulah kekasih atau menjadi orang yang paling aku cintai, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi persaudaraan dengan ikatan Islam itu lebih utama itulah dibandingkan dengan ini soal pribadi, berarti pribadi atau ukurannya adalah rasa. Rasulullah menyebutkan demikian, kalau saja aku dibolehkan gitu ya memilih seseorang untuk menjadi yang paling aku cintai, aku pilih Abu Bakar. Tapi persaudaraan dengan ikatan Islam itu lebih utama, jauh itu lebih bernilai, artinya ya, jauh lebih utama, jauh lebih bernilai dibandingkan dengan memilih seseorang sebagai yang paling dicintai dengan ikatan yang lain, ikatan keluarga kah? Ya, ikatan keluarga atau ikatan teman kerja kah? Sebagai teman kerja kah? Sebagai teman bermain kah? Sebagai CS berat lah gitu, kawan karib dan sebagainya. Nah Rasulullah menyebutkan ikatan persaudaraannya yang ikatannya Islam itu jauh lebih bernilai, maka Rasulullah lebih memilih itunya terhadap Abu Bakar itu. Rasulullah lebih mengutamakan, lebih mengedepankan ikatan di antara mereka itu karena agama Islam. Nah ini di sini di dalam ini masih judul tadinya, Rasulullah kan mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dari kelompok Muhajirin, kemudian Abu Darda dari kelompok Ansor, dari kaum Ansor, dipersaudarakan. Nah yang mengikat mereka menjadi saudara, dipersaudarakannya itu apa? Dulur lain pasti, ini apa, ini saudara nasabah? Sama sekali enggak. Salman Al-Farisi orang Persia, Al-Farisi itu artinya orang Persia, orang Iran kalau sekarang. Salman Al-Farisi orang Persia, Abu Darda orang Arab, orang Madinah, kaum Ansor. Asalnya teh wawuh acan merenang dulur boro-boro, dulur dari mana? Tapi dipersaudarakan. Nah yang mengikat mereka menjadi rasa saudaranya itu luar biasa nih, diantara dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ini, rasa persaudaraan diantara mereka ini luar biasa. Seperti ini kita bandingkan dengan sabda Rasulullah tadinya. Rasulullah lebih memilih, lebih mengutamakan antara dirinya dengan Abu Bakar itu dengan persaudaraan yang ikatannya Islam. Itu lebih diutamakan, lebih dipentingkan, lebih didahulukan oleh Rasulullah daripada karena ikatan yang lain. Kalau karena ikatan yang lain, Abu Bakar mertua. Abu Bakar kan mertuanya, karena Rasulullah kan menikahi Aisyah anaknya. Anggaplah itu dikesampingkan oleh Rasulullah SAW dengan menyabdakan bahwa ikhwatul muslimi afdol gitunya. Tadi di hadisnya tadi demikian, kurang lebih demikian lah. Nah mestinya ini kan
yang mengikat itu antara seseorang menjadi saudara itu ikatannya ikatan Islam itu lebih utama, lebih bernilai dibandingkan dengan ikatan yang lain. Kalau di kitab Burikok kemarin sudah disampaikan juga, ini agak melebar sedikitnya karena ini judulnya seperti ini nih, babul ikho gitu, bab menjalin gitulah persaudaraan. Di dalam judul tambahannya kan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara nih dua orang ini, satu dari Muhajirin, satu dari kaum Ansor. Apa sih yang mengikat mereka oleh Rasulullah dipersaudarakan itu? Ikatan persaudaraan di antara mereka itu ikatannya ikatan apa? Ikatan agama Islam. Ternyata luar biasa nih rasa persaudaraan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Banyak kisah lahnya tentang nih rasa persaudaraan mereka. Nah bagaimana babnya sekarang kan, bagaimana kalau antara dua orang Islam atau lebih membuat hal seperti ini nih yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya boleh, silahkan. Rasulullah memberi contoh, berarti Rasulullah memberi contoh nih, mempersaudarakan antara satu dari Muhajirin, satu dari kaum Ansor. Dan yang boleh dikatakan begini, kenapa gitu ya Rasulullah misalnya tadi antara dirinya dengan Abu Bakar, ikatan-ikatan yang mengikat antara mereka, hal-hal lain itu dikesampingkan. Rasulullah mengutamakan, lebih mengedepankan ikatan persaudaraan karena agama Islam itu lebih utama di antara kami, ya, antara Rasulullah dan Abu Bakar. Nah diantaranya yang ini nih, ininya yang kalau ayat Quran diantaranya, kalau ayat Quran yang umum itunya surat apa yang innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya diantara sesama mukmin itu adalah saudara. Nah kemudian yang paling hebat, nih saya katakan paling hebat ini nih, yang paling hebat adalah nasab, boleh disebut nasab gitunya. Itu ada hadisnya riwayat siapa, atau Brodi kalau nggak salah, ada hadis yang menerangkan seperti ini, manusia itu membuat nasab sendiri. Ini nanti di akhirat gitu ya, manusia itu menetapkan nasab sendiri, yaitu berdasarkan kaitan darah, mungkin sebutannya ya, kaitan darah. Sementara aku sudah menetapkan nasab menurut Allah nanti di akhirat gitu ya. Sementara aku sudah menetapkan nasab menurutku itu yang bagaimana, yang seperti apa. Ya ternyata ini sebetulnya nih, nasab menurut Allah itu adalah ikatan di antara sesama muslim itu karena ikatan agama Islam, karena saudara seiman. Dan itu akan menjadi saudara hingga di akhirat. Kalau karena ikatan nasab sudah ada contohnya. Karena ikatan darah nih ya, misalnya antara Nabi Nuh dengan anaknya, bukan ternyata. Ini hanya saudara di antaranya yang ini nih. Surat Hud ayat berapa yang kemarin tentang Nabi Nuh, ayat 30 sekian kalau nggak salah nih ya. Kita lihat nih surat Hud ayat 30 berapa gitunya, 40 sekian lah, antara 30 sampai 40 sekian. Kita melihat yang ini nih, maksudnya saya perlu nih melihat ayat ini. Nah di mana Nabi Nuh gitu ya, Nabi Nuh itu minta kepada Allah, selamatkan anakku karena dia itu anggota keluargaku. Itu kan sepertinya benar, anggota keluarga, iya gitulah, itu kan anak kandung. Tapi Allah menyanggah, Allah membantah, dia bukan keluarga kamu. Ayat sabaraga sok tadi tentang Nabi Nuh.
ke 40 berapa gitu ya. 40 berapa nih? 45 nih. Nah benar nih 45, coba kita perhatikan ayat ini. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi innabni min ahli, nih ininya nih ya, kata-katanya seperti ini. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Innabni min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nah ini jawaban dari Allah nih. Setelah Nabi Nuh mengatakan demikian, wahai Tuhanku, anakku itu termasuk keluargaku. Bantahan nih lah sebutnya ini, Allah menjawabnya permohonan Nabi Nuh. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, sesungguhnya dia anakmu bukanlah termasuk keluargamu. Falatas innahu amalun goiru solihin. Nah, karena anakmu itu, perbuatan anakmu itu sungguh durhaka. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Jadi hakikat keluarga itu seperti apa menurut Allah? Ternyata Allah ini membantah gitunya setelah Nuh mengatakan di ayat 45-nya, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Ini bantahan dari Allah. Wahai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu. Karena perbuatannya itu yang durhaka. Maka janganlah kamu meminta sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ya kalau Nabi Nuh artinya taunya dia anakku, dia itu termasuk keluargaku. Allah membantah, bukan. Nah ini nih ya, kembali nih ke sini nih ya. Babnya itu menjalin, berarti lahnya ini babnya itu menjalin persaudaraan, menjadi saudara gitu ya. Nah kemudian yang mengikatnya apa gitulah. Nah di dalam hadis yang dimuat sebagai judul Imam Bukhari ini memasukkan riwayat yang Rasulullah SAW mempersaudarakan antara dua orang, satu dari kaum Ansor, satu dari Muhajirin. Dan mereka ini benar-benar boleh disebutnya seperti yang sudah disabdakan Rasulullah tadi. Rasulullah dengan Abu Bakar itu kawan dari kecil, artinya kedekatan mereka itu sejak masih anak-anak. Kawan dari kecil, kemudian itu kan menjadi mertuanya, tapi tetap Rasulullah mengedepankan, kalau saja aku boleh itu menjadikan seseorang manusia yang paling aku cintai, aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ikatan persaudaraan karena Islam itu lebih utama, itu di atas segalanya, mengalahkan yang tadi. Nah ini tentu saja dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu karena ikatan Islam, jelas, karena antara mereka kan gak ada hubungan apa-apa sebelumnya. Salman Al-Farisi orang Persia, kemudian Abu Darda orang Madinah. Itu acan asal nama. Begitu hijrah ke Madinah saja mereka bertemu, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah. Tapi ini kemudian rasa persaudaraan di antara mereka yang luar biasa nih. Dan yang mengikatnya itu adalah sama seperti yang Rasulullah contohkan, aku dengan Abu Bakar saja ikatan Islam yang aku lebih kedepankan, itunya yang aku utamakan dibandingkan dengan ikatan yang lain.
Nah, salah satu contohnya kalau ikatan nasab itu antara orang tua dan anak adi lanceuk, Nabi Nuh kan ditegur oleh Allah ketika meminta, ya Allah, wahai Tuhanku, dia itu anggota keluargaku. Lain sia mun cek Allah teh kurang lebih demikian kan. Lain jenisnya bukan keluargamu. Nah, maka menurut Allahnya keluarga, saudara, dulur itulah yang sesungguhnya, yang hakiki itu adalah, nah inilah ikatannya, yaitu ikatan Islam sebutannya saudara seagama, saudara seiman, saudara yang sama-sama ikatannya ketakwaan, itu saudara yang hakiki dan akan sampai ke akhirat. Kalau dengan ikatan darah, inilah contohnya sangat jelasnya Nabi itu bukan orang biasa. Demikian juga istrinya, istri Nabi Nuh sama berpisah nanti karena durhaka. Kemudian antara Fir'aun yang sangat durhaka dengan istrinya malah soleha. Pisah nantinya tidak lagi, katakan aja, tidak lagi jadi suami istri di akhirat, berpisah. Fir'aun di neraka jahanam yang paling dalam, sementara istrinya yang soleha dia masuk surga. Dan di sana akan bertemu berarti dengan saudara yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka semuanya saudara di dalam surga. Nah, bahkannya ya di antaranya di dalam hadis yang bagaimana sih kondisi seseorang atau manusia itu pada umumnya, bagaimana sih kondisi manusia di dalam surga? Allah mencabut rasa rasa benci, kebencian, rasa hasud dari dalam hati semua penghuni surga. Gak akan ada itulah di antara penghuni surga itu ada rasa benci, ada rasa tidak suka, apalagi hasud, dendam. Semuanya oleh Allah dibersihkan. Nah, semuanya betul-betul. Nah, ini ikatan saudara yang sesungguhnya, yaitu seiman, itulahnya seimannya, sama-sama iman, itu sama-sama ketakwaan. Nah, itulah yang mengikat di antara mereka. Nah, itu juga yang ditunjukkannya oleh Allah, itu ditunjukkan nih di surat An-Nisa ayat 69, yaitu mayyuti'illaha war rasulah. Ini kan ternyata nih yang akan mengikatnya itu adalah ini nih, mayyuti'illaha war rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka mereka ini akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia gitu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, yaitu para nabi, para siddiq, para syahid, dan orang-orang yang soleh. Nah, ini kan yang Allah akan mengumpulkan mereka menjadi saudara. Ayat itu diawali dengan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya untuk taat kepada Rasul itu kan pasti harus beriman dulu. Pasti seorang mukmin gitu ya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang beriman pasti. Dan mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah dengan, di ayat tadi Allah menyebut 4 golongan lahnya, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, eta dulur menurut Allah gitulahnya, itulah saudara sesungguhnya menurut Allah. Nah, kalau hubungan nasab bagaimana?
Fir'aun jeung anak-anak itu kan. Rasulullah dia ya Allah, wahai Tuhanku, dia itu anggota keluargaku. Bukan. Itu kan Allah menjawab secara tegas, kamu jangan meminta apa yang kamu tidak tahu. Ternyata salah gitu kan Fir'aun, Nabi Nuh mengatakan demikian. Lalu oleh Allah dikoreksi, diluruskan. Nabi Nuh mengatakan dia itu anggota keluargaku. Allah menyebut bukan, keluarga itu bukan yang itu. Jadi ada dulur nasab tidak bisa dihilangkan ya tama itu persaudaraan itu iya gitu, tapi yang harus dikedepankan, yang harus diutamakan, bukan tidak menafikan kalau Rasulullah SAW itu saudara dengan Abu Bakar setelah menjadi mertua. Masa sih masih jadi orang lain gitu kan? Ini kan antara mertua dan menantu kan. Jadi saudara, iya, tapi yang lebih diutamakan yang mana? Nah inilah gitu persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sesungguhnya, yaitu yang ikatannya karena tadilah ikatan agama Islam, seiman gitu, sama-sama orang yang bertakwa. Ini persaudaraan yang hakiki, ini yang akan terbawa sampai ke akhirat, sampai ke dalam surga. Nah kemudian satu lagi nih hadis ini nih ya, yang ini nih ya, ini Imam Bukhari ini ya di apa namanya bab membuat kesepakatan, artinya ya membuat MOU, menjadikan itu dua orang yang asalnya nggak kenal sama sekali, Salman Al Farisi dengan Abu Darda. Acan gitu, tadilahnya Salman Al Farisi orang Persia, kemudian Abu Darda orang Madinah, dipersaudarakan. Artinya membuat kesepakatan demikian, menjadi saudara. Kalau dalam hal ini memangnya Rasulullah SAW yang mempersaudarakan mereka. Nah maksud Imam Bukhari di sini adalah ya silakan sampai hari ini juga boleh kalau mau membuat kesepakatan demikian antara dua orang jadi dulur juga, ikatannya apa? Ini antara dua orang gitu kalau bersepakat. Ini kan makanya judulnya kan bab persaudaraan dan kesepakatan. Meskipun kesepakatnya bukan hanya soal bersaudara lah aja. Nah ini dulu berarti Rasulullah melakukan demikian. Ini contohnya itu mempersaudarakan antara dua orang Muslim yang asalnya tidak kenal sama sekali. Nah, kemudian ini sangat nih rasa persaudaraan antara Salman Al Farisi dengan Abu Darda itu cek orang mau bener jadi dulur gitu, rasa nanti bener-bener jadi dulur antara mereka ini nih, Salman Al Farisi dan Abu Darda. Nah, tapi mungkin gitu, mungkin agak apa namanya agak susah itulahnya untuk membuat hal seperti ini. Nah, di mana kita melihat satu hadisnya yang dalam apa namanya kitab Buriko kalau nggak salahnya pernah ini ya, di mana ini kalau yang tadinya Rasulullah menyabdakan bahwa seorang Muslim sejati itu adalah seorang Muslim yang sesama Muslim yang lain itu aman gitu dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Artinya tidak akan mengganggu, melukai, menyakiti saudaranya baik melalui ucapan ataupun perbuatannya. Itulah seorang Muslim sejati. Nah di dalam sebuah hadis nih Rasulullah SAW menyabdakan nanti pada satu masa, nah ini di masa apa namanya masa ad-dakhon, masa kebenaran itu sudah samar, kebenaran itu sudah samar itulah ya, kurang lebih demikianlah maknanya. Nah Rasulullah diantara menyebutkan dalam situasi demikian muncul asarotun,
asarotun gitunya kita lihat nih hadisnya. Rasa egoisme. Kalau ini kan justru Rasulullah mengikat, mempersaudarakan antara dua orang dari yang asalnya tidak kenal sama sekali, jadi betul-betul rasa saudaranya itu sangat tinggi, ikatan Islam yang mengikat di antara mereka. Nah, kan tetapi nanti akan seperti ini, artinya akan jauh nih hal seperti ini. Merasa jadi saudaranya itu bahkan lebih dari ikatan nasab. Sigana nuk itu ayah mal gitu, hari ini Anda nggak yang seperti itu di antara sesama muslim? Yang dirasakan karena sesama muslimnya itunya, ikatan agama Islamnya itu jauh gitulah, melebihi rasa persaudaraan karena ikatan darah, ikatan nasab. Nah, diantaranya ini nih yang mudah-mudahan ketemu nih hadisnya sekarang nih. Ini nih. Yang mana nih sebentar nih ya. Wah, panjang nih hadisnya. Nah, ini saja nih bagian ininya nih ya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bagian ininya nih, kelak kalian akan melihatnya, satarauna ba'di asarotan fasbiru hatta talqauni alal haudi. Kelak kalian akan melihat setelah aku tidak ada sikap-sikap egoisme, maka bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di telaga. Jangankan rasa persaudaraan, justru ini yang muncul di antara orang-orang Islam itu, rasa ini nih yang muncul. Kelak kalian akan melihat setelah aku tidak ada, sikap egoisme. Rasanya kan jauh, hanya kalau jadi merasa jadi dulur gitu, sebutnya bahasa Sunda, jadi saudara yang ikatannya agama Islam. Seperti ini yang dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mempersaudarakan. Nah, ikatan persaudaraan di antara mereka ini apa ikatannya kan? Bukan ikatan nasab, bukan ikatan darah, karena asalnya mereka ini tidak kenal sama sekali, tapi jadi saudara karena ikatan Islam. Nah, ini akan sulit jadinya ya. Ini akan sulit terjadi kalau apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di sini ini sudah benar-benar muncul, dan hari ini sudah jelas ini sudah kejadian nih apa yang disabdakan Rasulullah SAW di sini. Nah, nanti atau kelak kalian akan melihat setelah aku tidak ada egoisme itunya pada diri orang Islam, maka bersabarlah hingga kalian menemuiku di telaga. Terbalik gitu kan, terbalik. Kalau dulu dari yang asalnya tidak kenal saja menjadi saudara dengan ikatan Islam. Nah, kalau sudah terjadi situasi yang disabdakan oleh Rasulullah di sini, sudah nggak peduli, nggak ada rasa saudara dengan sesama muslim. Nu aya teh yang nyakeke pokoknya mah can pejet mah pokoknya mah dengan sesama muslim teh pokoknya mah can ngagoler, can pejet mah. Geus ngagoler get tuluy dikodokan sakuna dicokotan. jeung dulur eta nepi ka kitu. Eta jeung dulur gitu. Ini akan terjadi pasti situasi seperti ini, karena kalau Rasul bersabda pasti benar. Ini nih nanti yang akan terjadi, dan itu diantaranya yang menyebabkan gitu ya. Itu diantaranya nih yang menyebabkan kenapa dulu Rasulullah SAW dan para sahabat begitu kuat nih, kuatnya kuat, segala-galanya, perang nggak pernah kalah. Kuat berarti kan Rasulullah nggak pernah kalah perang karena kuat. Padahal seringkali apabila berperang jumlah musuh itu lebih banyak,
Nah, seringkali ketika berperang itu jumlah musuhnya lebih banyak, tapi mereka tidak pernah kalah. Kenapa? Karena kuat. Nah, yang menyebabkan mereka kuat itu adalah ini nih berarti rahasianya. Rasa persaudaraan di antara mereka karena ikatan agama itu yang oleh Rasulullah kan lebih utama, lebih bernilai dibandingkan dengan jangankan kepada orang lain, kepada Abu Bakar saja mertua, tapi itu dikesampingkan. Ini sebetulnya ikatan yang, nah, dan kita melebar lagi nih. Rasulullah SAW itu apabila mau berjamaah, nggak selalu sihnya, Rasulullah kan suka mengatakan kepada makmum sebelum sholat dimulai, Rasulullah kan bahkan sampai inspeksi. Rasulullah itu inspeksi, masuk gitu ke barisan, ke saf makmum. Ada orang yang ini seorang tidak lurus, dia terlalu mundur, oleh Rasulullah malah disuruh maju, kamu maju sedikit. Ada yang terlalu maju sampai dadanya didorong oleh Rasulullah, kamu mundur sedikit. Nah, Rasulullah menyabdakan yang luruskan saf kalian. Di antaranya kan kaitannya karena lurusnya saf itu salah satu dari keutamaan berjamaah. Kemudian satu lagi, nah ini yang mungkin disebutnya ini efek yang lebih jauh nih dari sekedar sholatnya sendiri, yaitu Rasulullah menyabdakan luruskan saf kalian, karena lurus tidaknya saf kalian itu akan mempengaruhi rasa keterikatan di antara hati-hati kalian. Jadi kalau berjamaah nih, sapnet telempeng sudah nggak ada, berarti rasa keterkaitan gitunya di antara sesama muslim sudah rendah, berarti berjamaah mung lempeng itu. Bahkan sudah sering ini terjadi nih ya, saya sendiri mengalami itu. Kalau sedang berjamaah jadi makmum, pas gigireun pisan dia agak ke depan sedikit, lalu saya tepuk gitu, suruh mundur, ngedon melong gitu. Nah, cintai mah ngedon melong, ngedon ngejawab saya, sama curang teh. Duh, ai mah kemana ya? Cintung nama. Ya padahal minta mundur gitu supaya lurus. Bukannya lihat gitu ya, menyadari, oh iya saya terlalu maju, lain ngedon ke orang tuh ngedon melong gitu. Cek ngajak pas saya di bener gitu, kumaha gitu, kemana ya, tunggu nama, dan dia nggak mau mundur, ya terserah. Padahal dulu Rasulullah SAW ini efek yang lebih luas, berartinya Rasulullah menyabdakan demikian, luruskan saf kalian, karena lurus tidaknya saf itu akan atau sangat berpengaruh nih terhadap ini nih, soal ini. Sangat mempengaruhi keterikatan di antara hati-hati kalian. Artinya kalau tidak lurus lagi, lemah, berarti rasa persaudaraan sesama muslimnya. Kalau sudah lemah demikian, penhayang nanu tadi dengan saudara sesama muslim teh hayangnya teh nyengkek, hayang nanti nepi ka ngejoprak gitu dulur, eta teh sesama muslim. Nepi kecan gagoler masih kan nanti. Padahal kan diantaranya mengapa Rasulullah SAW dan para sahabat nih sebagai, kalau dalam hal berperang satu halnya, kenapa kalau dalam hal berperang mereka ini tidak pernah kalah, padahal seringkali apabila berperang itu jumlah musuh jauh lebih banyak. Nah, karena mereka memiliki kekuatan, dan yang memunculkan kekuatan tersebut adalah kekompakan di antara mereka, di mana Rasulullah membangun kekompakannya ketika sholat berjamaah. Baris wae geus telempeng atuh rek kompak kumaha, atuh rek kompak kumaha, baris wae itu bisa mencukur, baris wae telempeng. Coba kita lihat di militer,
sampai dilatih baris berbaris teh. Jangan naon sih ngalatih nu kitu. Kan adanya di militer itu kan baris berbaris, apalagi kalau waktu peringatan kemerdekaan dipamerkan, dipamerkan di depan pimpinan negara, di depan kepala negara, barisan pasukan pasukan anu kan berbaris itu presidennya kan melihat, itu menunjukkan apa? Dan dari apa namanya sejak start lah gitu berjalan terus sampai finish seragam, langkahnya bareng, barisannya tidak berubah, sapna teh angger lempeng dah dari awal sampai akhir. Sok dak itu teh apa namanya sebutnya defile, dipamerkan, itu kan dipamerkan ke kepala negara, mau menunjukkan apa? Artinya bahwa apa namanya itu teh pasukan yang terkait dengan soal pertahanan negara aman nih, kompak. Pas baris nu hiji telenyang, nu hiji tinggalin cek presiden. Itu berenang. Waduh, cek kumaha ya ieu keamanan negara kumaha kalau personilnya seperti itu. Dilatih kekompakannya. Nah, orang Islam dulu di zaman Rasul kan gak ada pasukan khusus. Untuk berperang daftar, ada yang budak, ada kakek-kakek, dari yang termuda sampai yang tertua. Ini pasukan perang Rasulullah SAW, kuat mereka. Latihan kekompakan nggak ada, pernah latihan PBB, nggak pernah latihan baris berbaris. Tadi dibentuknya itu ketika sholat berjamaah. Kumaha nu tara berjamaah, atuh geus tong dibawa anu tara berjamaah mah teu diomongkeun. Nu berjamaah we masih jadi masalah, sing lempeng atuh sab teh yang lurus sabnya. Karena itu mempengaruhi, itu ada hadisnya kan di Bukhari juga sudah lewat dalam bab sab kalau nggak salah ya. Itu mempengaruhi keterikatan di antara hati-hati kalian. Kumaha lamun tara berjamaah, itu bingung ngomongkeun ini tara berjamaah mah geus tong dibawaan, geus tong diomongkeun we eta mah. Ada rasa keterkaitan mah boro-boro milu baris wae henteu ban milu barisna ge henteu pan milu barisna ge henteu berkompak waduh wah masa bisa kompak, pasti karena ikatan yang lain, bukan karena ikatan agama. Ya, kalaupun ada gitunya apa namanya ikatan, pasti bukan karena agama. Nah, kita lihat nih hadisnya nih. Yang pertama nih. Tapi sebetulnya intinya sebelum kita ke hadisnya, judulnya kan babul ikhoi wal khilfi. Bab membuat apa namanya satu MOU untuk menjadi saudara, itulah. Itu kan ditunjukkan dengan Rasulullah SAW mempersaudarakan, jadi saudara. Nah, dipersaudarakan. Ini contoh, artinya bukan hanya boleh antara mereka, sampai hari ini juga boleh kalau mau demikian. Ini itu maksud Imam Bukhari. Bolehnya kalau mau mengadakan seperti ini. Membuat satu kesepakatan, kita jadi saudara Islam gitu, ikatan Islam yang mempersaudarakan kita. Boleh seperti itu. Itu maksudnya Imam Al-Bukhari. Nah, hadisnya ada dua, adanya hadisnya yang pertama nih. An Anasin qala lamma qadima alaina Abdurrahmani fa akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bainahu wa baina Sa'd bin Rabi fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awalim walau bisyatin. Nah, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf ya, yang tadi di hadis yang dijadikan judul sudah disebut-sebut, ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakannya
akhon nabiyu, nabi mempersaudarakan bainahu antara dia Abdurrahman bin Auf wa baina Sa'd bin Rabi, antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Ya dipersaudarakanlah itu. Jadi ada apa namanya? Jadi semacam ada kata, ada ikrar gitulah dari Nabi. Ya mungkin kurang lebih lah gitunya. Aku persaudarakan antara kamu dengan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Nah, Rasulullah mempersaudarakan mereka. Kemudian ini di hadis ini nih. Kemudian Nabi bersabda, awalim walau bisyatin, sok hajat alah muncik urang mah sebagai tanda resmi ini menjadi saudara. Awalim teh walimah sok adakan apa namanya kenduri walimah sebagai tanda resmi jadi saudara. Ini Rasulullah ini memerintahkan demikian, awalim walau bisyatin, adakan apa nih walimah apa acara seperti walimah nikah. Berarti itu kan ada acara itunya yang yang menunjukkan ini telah terjadi akad nikahnya. Kalau walimah nikah ada walimahnya, walau bisyatin, meskipun dengan menyembelih seekor kambing, mencik orang atau jenguk koneng sebagai tanda peresmian lah. numpang sebagai peresmian gitunya, apa namanya terjadinya ikatan persaudaraan yang yang diikrarkan itulah oleh Rasulullah SAW, resmi gitulah jadi dulur. Nah ini antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Nah Rasulullah memerintahkan awalim walau bisyatin, sok walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Namun ya kalau sekarang misalnya terjadi hal seperti ini, resmi lah kita nih mengadakan ikatan persaudaraan seperti itu. Sayu makan-makan, mundayan itu sebagai tanda gitulahnya makan-makan. Di kafe kira di mana lah atau kesini ngukoneng lah numurah meriah. Tapi kesini ngukoneng lah atau kupat tahu bareng nih sebagai tanda walimah gitu, sebagai tanda resmi. Sebagai tanda resmi ini jadi saudara gitulahnya yang diikat dengan ikatan Islam. Wah nggak ada nih rasanya sekarang yang seperti ini nih ini karena ada walimahnya, berarti seperti akad nikah kan. Begitu terjadi akad nikah untuk pernikahan nih ya, untuk akad nikah Rasulullah juga sama. Untuk kalau terjadi gitu akad nikah, Rasulullah memerintahkan seperti ini juga nih, adakan walimah. Itunya sebagai tanda itu ada terjadinya gitunya apa namanya ya, akad nikah, ikatan pernikahan. Rasulullah juga memerintahkan walimah atuh kesanajan nyengu koneng walimah atulah ayakeun pokoknya mah walimah. Nah, ternyata ini juga Rasulullah memerintahkan seperti itu. Ngan ayeuna rada hese gitu, rada hese teh baru tadi pan orang Islam jeung orang Islam lagi pan hayangna teh cilicek kayak hayangna teh cilicek. Rasa persaudaraannya sudah luntur. Nah, itu sudah disabdakannya. Nah, Rasulullah nanti itu kan kalian akan mendapati malah itu yang ada di dalam diri orang Islam, egoisme, tidak peduli kepada orang lain. Apalagi merasa gitunya ada ikatan yang kuat itu dengan saudaranya sesama muslim dengan ikatan Islam. Wah leungit mah ayeuna mah saya ya pokoknya mah ningali cekekeun orang Islam. Pokoknya mah can ngagoler mah gitu lah, can pajet mah si eta tingalikeun ku aing. Wah ieu mah jeung dulur teh kumaha teh ieu mah paingan da tara berjamaah lagi. Ya iya gak kan ada rasa. Ya kan ada rasa berjamaah lagi tara kan dulu Rasulullah kan membangun kekompakan di situ kan. Ketika sholat
berjamaah. Ini mungkin yang paling apa namanya, yang paling bernilai lah ya dalam hal membangun kaitan persaudaraan, kaitan emosional dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Nah, tadi orang hese atuh kumaha berjamaah nagetara. Lalu untuk semakin meningkatkan persaudaraan dibuatlah acara touring. Wah aya moal kikituan. Moal lain kudu kitu sok salat berjamaah sapa sing lempeng da kitu cek dalil mah. Hayang kompak mah. Makanya terus we unggal acara judulnya teh untuk meningkatkan persaudaraan, untuk meningkatkan kebersamaan. Moal kajadian dari salat tara berjamaah gak sok lah. Moal kalaku bahagia. Dan Rasulullah membangun tadinya rasa persaudaraan, kekompakannya itu dengan sholat berjamaah. Itu kudu tadi lah anggar judulnya teh tapi untuk lebih mempererat, meningkatkan pret curang moal kejadian moal. Hari sholat anggar masing-masing. Sholatnya tidak berjamaah, nggak akan tercapai itu yang dimaksud deh. Nah satu lagi nih hadisnya nih. Hadisnya masih dari Anas bin Malik. Dari Asim lah kita menyebut ini ada rawinya di bawah Anas bin Malik. An Asimin qala qultu li Anas bin Malikin a'balagoka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la hilfa fil Islam faqala qad halafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin wal ansori fi dari. Dari Asim ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah sudah sampai kepadamu? Ya, Asim bertanya kepada Anas bin Malik, apakah sudah sampai kepadamu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hilfa fil Islam, tidak boleh ada kesepakatan apapun di dalam Islam. Ini redaksinya demikian ya. Padahal judulnya kan Imam Bukhari itu Babul Ikhoi wal Hilfi, bab persaudaraan dan membuat persetujuan kesepakatan tentang sesuatu. Nah hadisnya ini seperti ini nih. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi bersabda la hilfa fil Islam, tidak boleh ada kesepakatan apapun di dalam Islam? Faqala Anas bin Malik menjawab, qad halafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat kesepakatan baina Quraisyin wal ansori fi dari. Nabi SAW telah membuat kesepakatan antara orang Quraisy kaum Ansor, Muhajirin wal Ansori dan kaum Ansor di rumahku. Jadi ini seperti bertentangan gitu ya. Asim bertanya kepada Anas bin Malik, sudahkah sampai kepadamu bahwa Nabi bersabda? Nah sabda nabinya adalah tidak ada kesepakatan apapun di dalam Islam. Anas bin Malik justru malah menjawab seolah-olah langsung membantah gitu ya. Anas bin Malik membantah apa yang ditanyakan oleh Asim dengan mengatakan Nabi sudah membuat qad halafan Nabi sudah membuat kesepakatan di dalam Islam tentunya ini kan antara orang Quraisy kaum Muhajirin dengan kaum Ansor di rumahku, katakanlahnya Nabi nya membuat kesepakatan di antara mereka itu di rumahku. Nah jadi bagaimana yang dimaksud dengan apa benar gitu Nabi pernah bersabda la hilfa fil Islam, benar. Jadi ini seperti bertentangan. Di satu kesempatan Nabi bersabda demikian, tapi Nabi sendiri kata Anas bin Malik yang membuat kesepakatan antara Muhajirin dan Ansor di rumahku.
Bahkan lebih dari sekedar kesepakatan, persetujuan, Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Nah ini yang oleh Imam Bukhari kemudian dimunculkan, makanya judulnya dua bab, mempersaudarakan dan membuat kesepakatan atau persetujuan tentang sesuatu. Nah maka yang dimaksud lahil fil Islam itu, ini diantaranya nih ya, menurut hadis riwayat Imam Ahmad nih. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, syahidtu ma'amu mati halfal mutayyabin fama uhibu an kasahu. Aku pernah menyaksikan kesepakatan bersama paman-pamanku. Ini Rasulullah SAW ya, aku pernah melihat, menyaksikan, menghadiri satu kesepakatan bersama paman-pamanku, yaitu kesepakatan mutayyabin namanya. Fama uhibu, aku tidak suka gitu dengan kesepakatan tersebut. Kalau di hadis yang lain itu, meskipun aku dari kesepakatan persetujuan tersebut aku mendapatkan jatah sebuah unta merah, unta yang mahal, maka aku tidak sukanya, tapi aku tidak bisa membatalkannya. Nah ternyata ini kesepakatan ketika ini Rasulullah menyabdakannya demikian ya, aku pernah menghadiri satu kesepakatan bersama paman-pamanku. Ternyata ini ketika Rasulullah masih anak-anak, belum menjadi nabi. Ini terjadi di zaman jahiliyah, berarti ada kesepakatan seperti itu. Rasulullah sebelum menjadi nabi ini masih anak-anak, sebutlah masih remaja mungkinnya. Beliau hadir menghadiri kesepakatan tersebut, tapi Rasulullah menyebut aku tidak suka gitu dengan kesepakatan tersebut. Nah kemudian di dalam hadis yang lain, ini riwayat Muslim nih, yang tadi yang redaksinya persis seperti yang ditanyakan. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lahil fil Islam, ya tidak boleh, hanya tidak ada kesepakatan apapun di dalam Islam. Wa ayyuma halafa kana fil jahiliyati lam yazidhu fil islami illa syiddatan. Kesepakatan apapun yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, maka justru di sini di dalam agama Islam itu akan semakin kuat kesepakatan tersebut. Nah ini nih maksudnya seperti ini nih ya, di dalam riwayat Muslim nih. Sudah saya beri tanda nih, mudah-mudahan masih ada. Mana hadis nanti? Nah yang ini nih. Rasulullah SAW bersabda, nah, tidak ada perjanjian, kesepakatan yang melanggar syariat di dalam Islam, karena tidaklah kesepakatan dan persekutuan manapun yang telah ada pada masa jahiliyah, tapi dimaksudnya kesepakatannya itu dalam hal kebaikan. Kalau memang kesepakatan persetujuan itu dalam hal kebaikan, pasti itu akan semakin dikukuhkan gitu, itu akan semakin dikukuhkan di dalam Islam. Karena kan hal seperti itu sesuai dengan prinsip agama Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, justru akan semakin dikukuhkan di dalam Islam. Artinya ini menunjukkan seperti yang judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini ya, bab tentang kesepakatan, apakah berupa tadinya kesepakatan untuk menjadi saudara atau kesepakatan-kesepakatan yang lain dengan judul seperti ini. Artinya boleh, silahkan. Kalau contohnya dulu Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor,
Nah, bagaimana dengan kesepakatan atau persetujuan yang lain? Apabila itu tentang kebaikan, maka justru akan semakin dikukuhkan di dalam Islam. Nah, ini yang tadinya perjanjian, persetujuan, kesepakatan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, kalau itu tentang hal kebaikan, maka itu akan semakin dikukuhkan justru di dalam Islam. Itu yang tadinya isinya hadis riwayat Muslim, la hilfa fil Islam, tidak boleh ada kesepakatan persetujuan di dalam Islam. Dan persetujuan manapun yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, apabila itu tentang kebaikan, lam yazidhul islamu illa siddatan, maka tidak akan bertambah itu di dalam Islam ini, kecuali itu akan semakin kuat, semakin dikokohkan. Nah, maka sesuai dengan judul, artinya bolehnya al-ikho tadinya mempersaudarakan atau membuat perjanjian menjadi saudara, atau kesepakatan persetujuan yang lain kalau itu hal kebaikan. Dan yang terakhir nih, ini Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya, mengutip perkataan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu orang yang menulis kitab syarah Sahih Muslim. Ini yang untuk yang terakhir nih, Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Asqalani ya, mengutip perkataan Imam An-Nawawi, wal manfiyu halfut tawarusi wa ma yamna'u minhu syar'i. Yang tidak boleh itu adalah diantaranya nih ya, kesepakatan soal bagi waris misalnya, yang kesepakatan itu bertentangan dengan ajaran Islam, dengan apa yang Allah tetapkan soal bagi waris. Meskipun bersepakat tetap salah. Ini bahkan anehnya lagi, terjadi lagi ini di kalangan orang Islam. Orang Islam itu malah bersepakat soal bagi waris itu bagi rata saja antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka adil itu yang demikian, kalau semuanya mendapatkan kebagian dalam jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Padahal kan Allah sudah menetapkan secara umum laki-laki mendapatkan 2 kali lebih besar dari perempuan. Nah, misalnya kalau ini di satu keluarga bersepakat semuanya setuju, tetap saja itu dilarang. Kalau yang demikian itu salah. Atau dalam hal apapun yang wama yamna'u minhu syar'u, atau dalam hal apapun yang dilarang, yang tidak sejalan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Wa amma tahalufu ala ta'atillah. Nah, adapun kalau persetujuan kesepakatannya itu dalam hal ketaatan kepada Allah, wa nasrul mazlumi, misalnya menolong orang yang dizolimi, wal mu'akhati fillah, atau mengadakan yang tadinya kesepakatan soal menjadi saudara yang ikatannya itu ikatan karena Allah atau karena Islam, fahuwa amrun muraghhabun fihi, maka itu justru baik dan sangat dianjurkan kalau demikian. Beres ini nih soalnya yang pertama tadinya. Jadi kalau soal membuat kesepakatan persetujuan MOU, apabila ini dalam hal yang bertentangan, tidak sejalan gitu dengan ajaran Islam, ya ini salah meskipun semuanya sepakat setuju. Misalnya soal bagi waris dengan pembagian kah, atau memasukkan yang lain jadi ahli waris, juga boleh. Allah sudah menetapkan ahli waris si meninggal itu siapa saja, itu sudah lengkap. Kalaupun gitu tetanggana abdi daftar jantan ahli waris, itu gak boleh. Tetangga yang jadi ahli waris biasanya ge pantuh acan, biasanya ge hare-hare yang tetangga teh begitu yang meninggal daftar teh jadi ahli waris. Ya bolehlah, misalnya karena dia miskin ke alasannya, semuanya sepakat, tetap nggak boleh, itu salah.
persetujuan dalam bentuk apapun lah artinya, apabila dalam hal yang melanggar sebutannya tidak sesuai, tidak sejalan dengan aturan Islam, tidak boleh diadakan kesepakatan persetujuan meskipun semuanya setuju, tetap saja itu tidak boleh dan salah. Kemudian satu lagi ini yang rasanya nggak terjadi nih ya, yaitu tetap persepakatan persetujuannya itu untuk menjadi saudara yang ikatannya sesama muslim. Contohnya gitulahnya seperti yang dulu Rasul lakukan antara muhajirin dan ansor. Ternyata rasa persaudaraannya itu sangat kuat nih di antara, contohnya Abdurrahman bin siapa yang paling terkenal mah antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Karena inilah gitu menurut Allah saudara yang sesungguhnya, bukan ikatan darah seperti Nabi Nuh dan anaknya bubar sebut nanti di akhirat mantap. Bubarlah mereka, Allah sudah menyebut bukan, itu bukan keluarga kamu. Terus bab 67-nya ini luar biasa, dia adab Islami ini mengajarkan etalah di bab ininya, ini memunculkan lah anggapnya memunculkan rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Etakannya pelajaran yang sangat tinggi ini, berarti ini dari ajaran Islam. Terus dua hiji itu.